Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti kita ketahui bersama, beberapa hari ini beberapa menteri menyampaikan bahwa dalam pekan depan ini akan diumumkan rencana kenaikan harga BBM, Pertalite, kemudian solar. Kenaikannya kira-kira 30%. Pada kesempatan kali ini kami sampaikan bahwa kenaikan harga BBM Pertalite maupun solar hanya akan menambah beban rakyat. Dampak COVID-19 terkait dengan PHK, terkait dengan pengangguran belum selesai. Juli kemarin, rakyat Indonesia, orang tua Indonesia harus menyekolahkan anaknya, mengeluarkan biaya. PPN sudah dinaikkan 11%, minyak goreng mahal, harga-harga mahal. Kemudian akan dinaikkan Pertalite. Ini jelas adalah sebuah kebijakan yang semakin mendolimi rakyat Indonesia. Takbir. Kemudian kami sampaikan, ketika ini benar-benar akan dilakukan oleh negara, maka ingatlah, kemiskinan akan semakin meningkat, pengangguran akan semakin meningkat. Kemudian kami sampaikan juga pada kesempatan kali ini, kalau ini dinaikkan, maka akan menaikkan harga pangan. Muncullah inflasi. Dalam perhitungan Bima Yudhistira dari Indef, disampaikan bahwa inflasi itu akan mencapai 6-8%. Ini jelas kedoliman yang luar biasa. Takbir. Saya menyampaikan, penduduk miskin Indonesia atau menengah ke bawah Indonesia, 70% itu digunakan untuk pangan. Bayangkan, ketika inflasi meningkat sampai 6-8%, jelas ini suatu penderitaan luar biasa buat rakyat Indonesia. Dan saya menyampaikan pada kesempatan kali ini, kalau ini diteruskan juga, bukan sekedar persoalan ekonomi, bisa menyentuh persoalan sosial, karena kesenjangan sosial akan semakin tinggi dan ujungnya akan menimbulkan chaos di tengah-tengah masyarakat. Tentu kita semua tidak menginginkan hal ini terjadi. Oleh karena itu kami sampaikan, kita harus jujur semua berkata, kita harus jujur sekali semua berkata bahwa memang Indonesia net import, bahwa Indonesia sekarang impor terhadap minyak dan gas ini. Tetapi kita perlu sadar bahwa ada minyak yang dieksploitir dari tanah Indonesia sendiri. Dan tentu ini harganya murah, HPP-nya murah. Hitungan kami sudah kami sampaikan berulang kali di berbagai konferensi pers yang kami lakukan, itu sangat murah. Harusnya apa yang dibor dari bumi kita, apa yang diambil dari tanah kita, harusnya diharga dengan harga murah atau harga minyak internasional, saudara. Harga murah. Ini yang kami sangat prihatin. Dan kami ingin sampaikan bahwa minyak dunia ini menjadi hancur, menjadi mahal seperti hari ini, itu 80% itu bukan karena supply and demand, tapi 80% karena spekulasi pasar komoditas berjangka. Dan itu adalah perjudian yang luar biasa. Harus kita hentikan tidak yang begini? Hentikan. Pak, hubungannya mungkin ini Pak, ini masalah copras-capres. Bagaimanapun sepertinya kita tidak bisa terlepas dari itu gitu. Kenapa? Karena sepertinya gini Pak, masyarakat itu sudah betul-betul mengidamkan seorang pemimpin yang betul-betul amanah, kompeten, kemudian mumpuni segala macam gitu. Cuman di sini Pak gini, kadang-kadang masyarakat itu dibuat pesimis ya. Ada wacana 3 periode segala macam itu. Sebenarnya Pak, ini secara hukum Pak, wacana 3 periode itu sebenarnya seperti apa Pak? Secara hukum itu memang konstitusional atau tidak konstitusional? Mengenai capres, mengenai presiden lah, pemilihan presiden lah gitu ya. Ya memang kan sekarang kan ada isu tentang wacana 3 periode. Bahkan katanya gitu ya, setiap, dan memang saya sering lihat, tetapi apakah memang artinya ke sana atau tidak. Jadi begini, setiap Pak Jokowi ngasih pengarahan dan apapun itu, misalkan dia di ruang publik, dia selalu bilang begini kan itu. Nah, ada orang yang sebagian menerjemahkan bahwa kode loh itu, kode 3 periode kan itu. Nah, tapi kalau kita mau berbicara tentang aturan dan undang-undang yang sebenarnya, kan tidak 3 periode ini kan tidak ada, belum ada wacana di kita 3 periode kan itu ya. Nah, dulu kan awalnya kan bahwa presiden itu hanya 1 periode saja. Memang zaman kalau kita bahas jauh ke belakang, zaman Soeharto kan udah pada tahu sendiri lah ya, bagaimana dulu pemilihan presiden kan itu. Artinya gini, kemudian dibentuklah aturan dan undang-undang bahwa presiden boleh 2 periode. Finish. Kan itu. Ya, finish 1, 2, finish, selesai kan itu. Tetapi sekarang tiba-tiba di masa Pak Jokowi ini kok ada wacana
kok ketiga periode? Yang menjadi pertanyaan kita ini gagasan siapa sebenarnya kan itu? Ya kan? Apakah murni gagasan, kita jangan bicara undang-undang, Pak. Karena di undang-undang tidak ada. 3 periode itu tidak ada. Kecuali kalau memang undang-undangnya seketika dirubah. Kan itu, seketika dirubah oleh presiden, dalam hal ini Pak Jokowi, kemudian anggota DPR dan lain sebagainya juga mengiyahkan gitu ya. Jangankan 3 periode atau tanggung. Udah aja 5 periode sekalian kan itu. Kalau mau dirubahnya, maksudnya kalau mau merubahnya seenak dewek kan itu, ya kan. Nah, tapi ini kan negara hukum, Pak. Negara hukum di mana negara ini penuh dengan aturan kan itu. Nah, wacana 2 periode ini tiba-tiba sekarang harus bukan harus lah, ada wacana 3 periode. Nah, ini kita kan akhirnya di samping kecewa ya kan itu ya kepada pemerintahan yang sekarang, kalau kita bilang ini rezim sekarang, kemudian yang kedua menjadi bertanya-tanya ini rakyat ini nih. Ini kok mau 3 periode? Siapa sih yang punya gagasan yang sebenarnya kan begitu? Ya kan? Yang punya gagasan yang sebenarnya ini siapa 3 periode ini? Kepentingannya untuk apa? Kan itu. Mohon maaf ya. Dulu aja Soeharto yang 32 tahun orang pada protes kok. Ya kan? Padahal mohon maaf, Pak. Zaman Soeharto itu pembangunnya betul-betul. Karena berhasil lah gitu. Dia nggak berhasil zaman Soeharto itu. Gitu. Mohon maaf nih, saya kan militer, Pak. Saya mantan tentara gitu ya. Zaman Soeharto itu gaji tentara berapa? Tetapi yang kita rasakan tuh aman, tentram. Tingkat keamanan dari pusat sampai paling pelosok itu benar-benar terjamin kan itu ya, Pak. Nah, artinya secara hukum ya. Tidak ada landasannya sebenarnya. Nah, betul. Tidak ada landasannya. Dulu Pak Soeharto kepilih sampai 32 tahun kan. Karena dulu kan memang kebetulan kan yang milih presiden kan anggota DPR MPR kan dulu kan itu ya. Nah, sekarang rakyat kok katanya menginginkan 3 periode. Kita berpikir rakyat yang mana? Kan itu, rakyat yang mana? Orang penegakan hukum aja carut-marut begini, bagaimana orang mau percaya lagi dengan 3 periode kan itu? Ya kalau saya bilang mah ini hanya harapan dan khayalan mereka saja lah. Nggak apa-apa, orang boleh berhayal, nggak apa-apa. Apakah ada undang-undang yang melarang, kamu jangan berhayal, kamu jangan bermimpi? Nggak ada. Ya kalau sekarang wacana mau jadi presiden 3 periode ya kita anggap ini hayalan dan mimpinya saja lah. Kan apalagi gini Pak, kalau saya dengar pernyataan dari Bu Mega sebagai partai terbesar kan menutup amandemen. Dan juga Surya Paloh yang dari Parlemen menutup amandemen. Bahkan saya pernah dengar dari Ketua MPR Pak Bambang Susatyo itu wacana amandemen ditutup. Artinya kalau dengan demikian sebenarnya kan sudah tidak perlu diwacanakan lagi. Sudah tidak perlu diwacanakan lagi kan gitu. Makanya ya tadi mungkin khayalan atau mimpi saja. Ya gitu. Itu kan ya betul. Ibu Mega sebagai pemegang partai terbesar terbesar lah gitu ya. Terbesar, di Republik ini sudah menyatakan menutup untuk amandemen lagi undang-undang kan itu. Surya Paloh juga sama. Surya Paloh juga sama. Cuman yang kita tunggu-tunggu sekarang dari Ibu Mega ini pernyataan beliau untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang awal kan harusnya gitu. Tapi ini kan makanya ditunda, Pak. Kan dia bilang kalau dilakukan sekarang ada penumpang gelap ada. Ya. Nah, jadi kalau tiba-tiba ada wacana 3 periode, ini undang-undang yang mana yang mau dipakai kan itu? Ya kan? Undang-undang yang mana? Orang di undang-undang yang sudah ada aja tidak ada 3 periode kan. Kan itu. Jadi udah jelas ya Pak ya, secara konstitusi, secara undang-undang sebenarnya tidak mungkin 3 periode. Tetapi kalau hanya hayalan dan mimpi, silakan saja. Baik, Pak. Sekarang melihat dari kalau misalkan itu tidak mungkin berarti kita akan normal ya, normal di tahun 2024. Ya, amin. Nah, cuman sekarang ini yang jadi kekhawatiran selanjutnya, Pak. Seperti yang sekarang ini kan rezim ini agak dikendalikan oleh oligarki, ekonomi dan politik. Betul. Nah, sehingga seperti pemilu 2014, 2019 sepertinya mereka itu begitu bermain licik, curang seperti itu. Ya. Nah, gimana Pak untuk tahun 2024? Kira-kira ini rakyat bisa menentukan sendiri atau tetap akan dipermainkan oleh oligarki? Menurut Bapak gimana? Saya pikir peranan oligarki itu sebelum oligarki itu musnah pasti ada, Pak. Ya, pasti ada peranan oligarki itu. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi peranan oligarki yang sekarang menguasai berbagai macam sektor gitu ya. Ekonomi, politik kan itu. Bahkan informasi pun saya pikir juga sudah di genggaman mereka kan itu. Dengan adanya apa? Ini kan kita ini apapun ceritanya, Pak. Di negeri kita ini sedang terjadi proxy war, Pak. Perang psikologis gitu. Dengan berbagai macam isu dilempar ke permukaan. Kemudian nanti ada isu tandingan. Ini kan membingungkan orang kan itu ya. Nah, ini saya pikir itu juga sudah ada dalam genggaman mereka. Tetapi yang harus menjadi patokan kita adalah bahwa rakyat tetap harus bersatu dan meyakini bahwa peran oligarki ini memang betul-betul menghancurkan negeri ini. Betul. Artinya jangan lagi ada rakyat
yang ingin memisahkan diri dan bersanding dengan oligarki kan begitu ya. Harusnya rakyat bersatu. Yang tadi saya bilang, wa'tasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah dan bersatulah, jangan bercerai-berai kan itu. Nah, artinya dengan cara seperti itu, insya Allah kezoliman bahkan nanti di tahun 2024 pun tentang pemilihan presiden, kita bisa berdaulat lagi, rakyat bisa berdaulat kan. Kalau mau nih, kalau kemarin rakyat berdaulat, tapi berdaulatnya dalam hal memilih, Pak. Tapi hasilnya tidak berdaulat lagi pada rakyat karena hasilnya ternyata tidak sesuai. Ini kan kita ini yang bicara ya, kita yang bicara. Kemudian ke selanjutnya, kalau memang nanti pesta rakyat dalam memilih presiden ini bisa terjamin segala sesuatunya, ya harus diawali dengan langkah kecil, Pak. Dan langkah kecilnya salah satu diantaranya jangan lagi membuat kotak suara dari kardus. Kan itu bentuk apa? Bentuk pembodohan terhadap rakyat. Kan itu, ya kan? Jadi apapun hasilnya rakyat tidak akan percaya kalau itu terjadi lagi. Nah, jadi perangkat-perangkat tentang pemilihan presiden harus betul-betul dimaksimalkan sehingga menimbulkan kepercayaan terhadap rakyat. Dan panitia atau pejabat atau instansi atau organisasi yang berwenang di dalam melaksanakan pemilihan presiden pun harus betul-betul kredibel. Ya, artinya kredibel itu jangan lagi mau dipermainkan seperti yang sudah-sudah, kan begitu ya. Karena hanya diiming-imingi nikmat duniawi, mereka lupa kan itu tentang hak dan batil. Nah itu. Gitu. Ya gini Pak, kan kita sudah sepakat yang sistem yang kita pakai masih demokrasi Pak ya? Ya sepakat, kita sepakat. Kan demokrasi sebenarnya tadi kan kekuasaan sebenarnya berada di tangan rakyat. Di tangan rakyat. Nah, tetapi yang terjadi sekarang itu sepertinya di tangan oligarki. Di tangan oligarki. Ini yang kadang-kadang yang saya heran itu para pejabat, para termasuk anggota DPR, MPR gitu kan. Sepertinya manut aja kepada rezim seperti itu ya. Yang kita lihat Pak ini amandemen yang sampai 4 kali itu kan benar dari Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Kalau sekarang RUU-KUHP yang sekarang mau itu kan tidak berpihak kepada rakyat seperti itu. Sehingga ini Pak ada semacam kekhawatiran ya. Aduh jangan-jangan jangan 2024 gini lagi gitu. Apalagi kalau tidak salah KPU sudah menyatakan akan menggunakan kotak kardus lagi Pak. Itu. Kemudian yang kita khawatir juga masalah MK Pak. Jadi akhirnya apa? Kalau kita nunggu sampai 2024 makanya kita nggak bakalan bener lah seperti itu. Akhirnya yang membacakan kalau begitu lengserkan sebelum 2024. Lengserkan sebelum 2024. Ini Pak, secara hukum, ini gimana Pak pandangannya Pak? Kalau misalkan kan ada dua pilihan. Ketika rezim itu atau pemerintah sudah gagal, ya, di mana masyarakat sekarang udah nggak Jokowi itu gagal, rezim itu gagal itu. Maka jalan yang terbaik itu yang banyak menyarankan ya, itu mundur. Ya, betul. Itu jalan yang terbaik. Betul. Jadi mundur dengan baik gitu. Betul. Nah, daripada misalkan nanti dimundurkan gitu. Betul. Secara hukum ya Pak, kalau misalkan rezim ini sebenarnya gagal Pak. Gagal, sudah melanggar konstitusi, kemudian juga tidak berpihak kepada rakyat itu. Nah, secara hukum itu sebenarnya kalau misalnya memundurkan itu sah tidak itu Pak? Ya, baik. Jadi gini Pak, saya ulas dulu masalah oligarki ini Pak ya. Kalau saja para pejabat kita sekarang, karena ini saya yakin bahwa oligarki ini kenapa bisa seolah-olah berkuasa? Karena senjata utama oligarki itu adalah materi. Materi dong, ya kan? Materi. Kalau kita bilang secara kasar mah uang lah kan begitu lah. Kalau saja para pejabat kita kan itu tidak mengedepankan syahwat duniawi, betul. dengan sendirinya oligarki itu kan akan hancur. Jadi oligarki emang nggak usah diserang secara fisik, dah kita nggak tahu oligarkinya siapa, mana orangnya kan gitu, nggak tahu. Jadi untuk menghancurkan oligarki, orang-orang itu harus sadar bahwa ini hanya iming-iming syahwat duniawi gitu aja, kan itu artinya kembali kepada keimanan masing-masing, kan gitu ya. Kan itu. Kemudian berkaitan dengan apakah pertanyaan pokoknya kan begini, apakah penguasa atau presiden bisa dimundurkan? Sangat bisa, Pak. Pemakzulan presiden boleh, kan itu. Asal ada alasannya. Asal ada alasannya. Nah, pemakzulan presiden itu kan orang berpegang kepada alasan-alasan yang real, yang logis, yang mana presiden sudah tidak bisa dipercaya lagi. Yang tidak boleh di kita ini kudeta, itu yang tidak boleh, Pak. Ya kan? Kudeta yang tidak boleh. Karena kalau kudeta itu kan merebut kekuasaan dengan cara paksa. Nah, kalau pemakzulan kan bukan secara paksa. Alasan-alasan berdasarkan undang-undangnya jelas, aturan jelas dikemukakan. Nah, kita balik ke Soeharto. Apakah Soeharto tidak dimakzulkan? Dimakzulkan, Pak. Soeharto tidak dikudeta, tapi dimakzulkan. Kan itu. Pemakzulan ini kan bahasa itu kan baru timbul sekarang. Pemakzulan kan itu. Zaman Soeharto kan Soeharto dimakzulkan itu Pak. Diturunkan, diberhentikan kan gitu ya di tengah jalan. Bahkan waktu itu kalau tidak salah
baru dilantik berapa bulan gitu ya beliau atau ya, untuk periode selanjutnya kan itu ya. kemudian kan terjadi kerusuhan Mei itu kan untuk menentukan Soeharto kan Ya. itu. Nah, kerusuhan Mei itu bukan kudeta, Pak, tapi pemakzulan presiden. Boleh berarti kan itu. Nah, sekarang pun boleh-boleh saja, sah-sah saja kok. Ya kan? Karena berbagai macam alasan yang bisa difahami secara hukum dan undang-undang. Ya. Kan gitu, Pak. Terutama kalau rakyat di sini memang sudah merasa tidak diwakili, tidak diperhatikan lagi. Tidak Mungkin diwakili. kasus seperti Sri Lanka gitu ya. Nah, betul. Pertanyaannya, mau tidak rakyat bersatu dengan para pejabat yang lain untuk melakukan itu? Pemakzulan kan itu. Pertanyaan kan begitu, Iya. ya kan? Karena sekarang ini, aduh, nauzubillah nih. Jangankan langsung melakukan pemakzulan, baru ada isu-isu ini tangkap. Dulu kan ada tuh Pak Sri Bintang Pamungkas itu, katanya mau makar apa, tangkap kan itu. Terus ada lagi banyak tuh ditangkap. Itu kan orang baru hanya membicarakan wacana-wacana kan, tidak ada kegiatan makar dan lain sebagainya. Artinya ya mereka itu begitu ketakutan, kepanikan betul. Kepanikan itu. Kepanikannya luar biasa, ya kan? Kepanikannya luar biasa sehingga ada orang yang padahal berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 kan kita ini dijamin kebebasan bersuara. Ya. Tetapi begitu suara kita nyerempet kepada penguasa, wah ini makar nih, kan itu ambil kan itu. Nah itu Pak ini. Kalau harapan Bapak ini terakhir Pak, melihat Pak kondisi sekarang Pak, ya ini banyak orang yang mengatakan ya terpuruk lah, tidak lebih baik dari zaman sebelumnya. Betul. Itu saran Bapak sebaiknya gimana Pak? Baik kepada rezim, kepada pemerintahan, kepada anggota DPR, para pejabat, kepada rakyat, bagusnya gimana Pak? Untuk supaya kita ada solusi lah gitu. Ya. Saran saya terutama kepada rakyat dulu ya. Kepada rakyat, mari kita bersatu padu kan itu untuk bagaimana caranya kita melawan kezoliman. Zolim itu kan banyak ya. Zolim bisa berupa fisik maupun ekonomi maupun non fisik. Non fisik itu kan rasa takut rakyat yang ditimbulkan oleh penguasa kan zolim juga penguasa kan gitu. Itu mari kita bersatu untuk melawan kezoliman, bukan makar, bukan kudeta, ini melawan kezoliman kan gitu ya. Kemudian yang kedua, ya saya hanya bicara sebagai sesama manusia saja lah gitu ya Pak ya. Itu pun saya sampaikan kepada orang yang seiman, seakidah dengan kita. Sadarlah kalian kan begitu, sadarlah kalian bahwa amanat, kalian dikasih amanat, harus dipegang amanat itu sebaik-baiknya. Amanat yang diemban itu kan berasal dari rakyat, berarti harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Jangan merasa bahwa di dunia tidak bisa diadili. Tetapi ingat pengadilan akhirat. Itu aja. Mudah-mudahan suara saya ini walaupun datang hanya dari seorang mukhtar kan begitu ya, tetapi bisa didengar dan bisa menjadi paling tidak walaupun tidak dijadikan alat penggebuk, paling tidak dia jadikan alat sentilan gitu Pak. Itu baik. Demikian sahabat sekalian, walaupun negeri kita ini sedang mengalami berbagai macam ketimpangan, kerusakan segala macam ya. Tetapi kita tetap harus optimis, berusaha, mudah-mudahan kedepannya kita bisa mendapatkan lebih baik lagi. Amin. Seperti yang tadi disarankan tadi, marilah kita bersatu, jangan tergoda dengan iming-iming uang 20.000, 50.000 ya. Sehingga kita melupakan hakikat tujuan kita yang sebenarnya. Juga tadi disarankan ya kepada orang-orang yang mempunyai amanah jabatan ya. Ingat bahwa jabatan itu tidak selamanya ya, tetapi suatu saat juga Allah akan ambil. Nah, bagaimana kita bertanggung jawab kita ketika kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan obrolan kita ini akan memberikan manfaat, pencerahan kepada kita sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.